Udara pagi di sirkuit Catalunya begitu dingin hingga embun menggantung di ujung jari. Di antara suara mesin yang meraung-raung dan langkah kaki mekanik yang tergesa, seorang pemuda bertubuh ramping berjalan perlahan sambil menenteng helm hitam berlogo Garuda di sampingnya. Dialah Veda Ega Pratama, anak muda yang baru saja mencuri perhatian padok Eropa bukan karena gaya atau omongan besar, tapi karena caranya yang terlalu sopan untuk ukuran dunia balap yang keras. Ia menunduk setiap kali melewati kru, tersenyum pada jurnalis, dan bahkan membantu mekanik menggulung kabel, sesuatu yang jarang dilakukan pembalap sekelasnya. Namun di balik wajah tenangnya, pikirannya tak pernah benar-benar diam. Tatapannya mengikuti setiap tikungan lintasan, setiap tanda rem, setiap suara mesin yang sedikit fals dari motor lawan. Ia hafal suara seperti orang lain menghafal doa. "Kalem banget ya bocah Indonesia itu," gumam salah satu mekanik tim Italia. Tapi Veda hanya tersenyum kecil mendengarnya. Ia tahu, kesopanan adalah tameng, bukan kelemahan. Ia belajar sejak kecil bahwa orang yang terlalu cepat menunjukkan taringnya seringkali kalah sebelum bertarung. Ketika briefing dimulai, Veda duduk paling belakang. Kru, pembalap senior, bahkan manajer tim berbicara dengan nada angkuh. Ia mencatat dengan rapi setiap arahan tanpa banyak komentar. Sesekali matanya menerawang ke arah lintasan di luar jendela. Ada sesuatu di sana yang memanggil, bukan sekadar aspal, tapi tempat di mana semua topeng bisa dilepaskan. Di situ, tak ada sopan santun, tak ada basa-basi. Hanya kecepatan dan keberanian. Seorang pembalap Spanyol menepuk bahunya, "Kau terlalu pendiam, kawan. Di lintasan nanti, dunia tak peduli kau sopan atau tidak." Veda hanya menunduk, menatap tangan yang menggenggam helmnya erat. Senyum lembut muncul di wajahnya, tapi di balik itu, rahangnya mengeras. Ia tak butuh menjawab, ia hanya perlu membiarkan aspal berbicara untuknya nanti. Siang menjelang, padok makin riuh. Kru berlari, suara bor udara menggema, aroma bahan bakar bercampur keringat. Veda berdiri di sisi garasi, masih dengan ekspresi tenang. Ia menunggu gilirannya turun ke lintasan. Dari jauh, para komentator televisi mulai memperbincangkannya. Anak muda Asia yang terlalu tenang, mungkin tak akan bertahan lama di sirkuit ini. Tapi mereka tidak tahu, dalam dada yang terlihat tenang itu, ada sesuatu yang bergetar keras seperti piston di ambang ledakan. Ketika mekanik menyerahkan motor padanya, Veda menepuk tangki bensin 2 kali, ritual kecil yang selalu ia lakukan sebelum bertarung. "Bismillah," bisiknya lirih. Lalu ia menundukkan kepala, menutup helm. Seketika suasana berubah. Senyum itu menghilang. Tatapan matanya menajam seperti pisau. Ia bukan lagi anak sopan dari padok. Ia adalah binatang yang baru saja dibebaskan dari kandang. Dari kejauhan, seorang kru yang memperhatikannya bergidik tanpa tahu mengapa. "Aneh," katanya pelan, wajahnya berubah tiap kali helm itu terpasang. Iya benar, karena mulai detik itu, Veda yang sopan mati. Yang hidup hanyalah sisi lain, Veda yang lapar akan kemenangan. Begitu visor helmnya tertutup rapat, dunia di sekitar Veda lenyap. Suara orang-orang di padok meredup menjadi dengung jauh yang tak berarti. Yang tersisa hanyalah detak jantungnya sendiri, keras, berirama, seperti piston yang menyalakan nyala api dalam dadanya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan menyalakan mesin. Suara raungan itu bukan lagi sekadar suara motor, bagi Veda, itu adalah panggilan perang. Sopan santunnya, kesenyapan wajahnya, semua terlepas seperti debu yang tersapu angin panas knalpot. Di grid start, ia menatap garis putih di depan ban depannya. Garis itu bukan sekadar tanda awal lomba. Bagi Veda, itu adalah batas antara dua dunia, dunia di mana ia harus tersenyum, dan dunia di mana ia bebas menjadi liar. Saat lampu merah pertama menyala, matanya menyipit. Napasnya semakin pendek. Ketika lampu terakhir padam, refleksnya meledak. Motor melesat, ban belakang berputar liar, asap mengepul, dan seolah semua waktu berhenti sesaat sebelum kemudian meledak menjadi kekacauan kecepatan. Tikungan pertama,
chaos. Dua pembalap bersenggolan, satu terpental keluar. Tapi Veda tak melambat. Ia justru mempersempit ruang, memaksa motornya menyelip di celah mustahil. Dalam keheningan helm, suara mesin seperti bisikan iblis yang menuntunnya, lebih dalam, lebih cepat, lebih gila. Ia bukan lagi pemuda yang menunduk sopan di padok, ia kini makhluk lain, yang menari di tepi maut dengan senyum tipis di balik visor gelap. Lap demi lap, Veda menunjukkan wajah sejatinya. Setiap tikungan ia patahkan dengan brutal, setiap akselerasi ia tekan seolah tak mengenal batas. Di radio, kru menjerit, "Veda, jaga mesin. RPM-mu gila." Tapi ia tak mendengar, atau mungkin tak peduli. Baginya, rasa takut adalah bahasa orang yang belum pernah mencium panasnya kemenangan. Ia tahu mesin itu berteriak kesakitan, tapi ia juga tahu, rasa sakit adalah bagian dari keindahan balapan. Pada lap ke-6, pembalap Spanyol yang sempat menepuk bahunya di padok mencoba menyalip dari luar. Sekejap, memori pagi tadi terlintas di kepala Veda. Ia mengingat ucapan itu, "Di lintasan nanti, dunia tak peduli kau sopan atau tidak," dan saat itu juga, Veda menutup celah dengan manuver tajam yang hampir mustahil. Ban mereka bersentuhan, suara gesekan logam dan teriakan dari penonton memecah udara. Pembalap Spanyol itu kehilangan keseimbangan dan terpental keluar lintasan. Namun Veda tak menoleh. Tak ada rasa bersalah, tak ada rasa puas. Hanya tatapan kosong yang menatap ke depan. Helmnya menyembunyikan semuanya, tapi dalam dirinya, sesuatu tersenyum dingin. "Inilah aku yang sebenarnya," bisiknya pelan. "Bukan citra, bukan kepura-puraan. Hanya darah, adrenalin, dan ambisi." Ketika race berakhir, Veda melambat perlahan. Saat garis finish dilewati, ia tak mengangkat tangan, tak berteriak. Ia hanya diam, menatap langit abu-abu yang tercermin di visor. Begitu motor berhenti dan helm dibuka, senyum lembutnya kembali, seolah semua kegilaan barusan hanyalah mimpi. Kru berlari memeluknya, komentator menyebutnya anak sopan yang berbahaya. Tapi hanya Veda yang tahu, di balik helm itu, ia telah berubah selamanya. Helm bukan lagi pelindung kepala. Itu adalah topeng yang menahan monster agar tak keluar terlalu cepat. Malam turun pelan di atas padok Catalunya. Lampu garasi sudah mulai dimatikan, tapi Veda masih duduk di sudut, memandangi rekaman ulang race di layar kecil. Di layar itu, ia melihat dirinya sendiri menyalip dengan liar, dan pembalap Spanyol yang terpental keluar lintasan, terguling dalam debu dan jeritan penonton. Kru menyebutnya agresif tapi cerdas. Tapi Veda tahu, itu bukan strategi. Itu, ledakan. Sebuah insting yang lahir dari tempat yang bahkan ia sendiri tak pahami. Ia menekan tombol pause. Layar berhenti di detik ketika ban mereka bersentuhan. Ada kilatan kecil di mata Veda dalam rekaman itu, kilatan yang tidak ia kenali. Ia bersandar di kursi, menarik napas dalam, tapi dadanya justru terasa semakin berat. "Aku tidak bermaksud menjatuhkannya," bisiknya pelan. Tapi suaranya nyaris tanpa keyakinan. Di antara deru kipas angin dan bau oli, rasa bersalah itu berputar dengan panas seperti knalpot setelah finish. Keesokan paginya, suasana padok sepi. Tapi semua mata memandang Veda dengan cara yang berbeda. Ada decak kagum, tapi juga ketakutan yang disamarkan. Beberapa pembalap membisu ketika ia lewat, sementara kru lain berbisik, "Itu bocah Asia yang bikin pembalap senior keluar lintasan kemarin." Veda hanya tersenyum kecil seperti biasa, menunduk, sopan, bahkan menyapa orang yang mengumpatnya di belakang. Tapi dalam dirinya, bara mulai tumbuh. Sebuah bara kecil yang berkata, kalau mereka mau takut, biarlah takut sekalian. Di sela briefing, pelatih tim menatap Veda lama. "Kau tahu, di lintasan, batas antara berani dan gila itu tipis sekali," katanya perlahan. "Kau menari di atas batas itu kemarin." Veda menatap balik tanpa banyak kata. Ada sesuatu di matanya yang dingin, tapi jujur. "Kalau aku tak berani, aku akan dilupakan," jawabnya datar. Pelatih itu terdiam. Ia tahu anak itu tak sedang sombong.
Ia sedang berkata sesuatu yang ia yakini sepenuh jiwa, bahwa di dunia yang keras ini, sopan hanya boleh di luar lintasan, bukan di dalamnya. Malamnya, ia kembali menatap motor di garasi. Lampu biru neon memantul di bodi mesin yang masih hangat sisa uji coba sore. Tangannya menyentuh fairing seperti membelai luka. "Kau dan aku sama," katanya lirih. "Kita harus berteriak dulu, baru mereka mau dengar." Suaranya pelan, tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang retak. Ia mulai sadar, semakin keras ia berlari, semakin jauh ia dari sosok sopan yang dulu dikenalnya di kaca cermin. Beberapa jam kemudian, pesan dari pembalap Spanyol yang terjatuh muncul di ponselnya. "Kau menang, tapi jangan lupakan apa yang kau rusak untuk sampai ke sana." Veda menatap layar itu lama, lalu meletakkannya perlahan. Tak ada balasan, hanya diam. Di luar, suara angin malam menerpa tenda padok. Di dalam dirinya, api yang kecil itu mulai membesar. Bukan lagi karena marah pada orang lain, tapi karena ia mulai marah pada dirinya sendiri yang semakin menikmati kegilaan itu. Dan di tengah keheningan malam itu, Veda akhirnya sadar sesuatu yang menakutkan. Bahwa setiap kali helm itu menutup wajahnya, ia bukan lagi mengendalikan sisi liarnya. Ia justru menjadi sisi liar itu. Dan baranya kini sudah terlalu panas untuk dipadamkan. Langit Mugello siang itu kelabu, seperti menyimpan firasat buruk. Di padok, udara terasa berat, nyaris seperti menekan dada siapapun yang bernapas di sana. Veda duduk di atas tangki bensin motornya, tangan kirinya memutar mur kecil tanpa tujuan. Kru sibuk di sekelilingnya, tapi ia tidak mendengar apapun. Semua suara seolah tenggelam di dalam dengung mesin yang memanggil-manggil namanya. Setelah insiden di Catalunya, ia merasa dunia menatapnya dengan dua wajah, kagum dan takut. Dan entah kenapa, ia mulai menyukai keduanya. Ketika sesi pemanasan dimulai, Veda berjalan menuju grid start tanpa sepatah kata pun. Langkahnya mantap, tatapannya kosong. Pembalap Spanyol yang dulu terjatuh berdiri dua baris di depannya, dengan bahu diperban tapi tekad yang belum padam. Ketika mereka bertukar pandang sejenak, tak ada dendam yang diucapkan, hanya amarah yang diam-diam menyala. Dan di sanalah, tepat sebelum menutup helm, Veda sempat berbisik pada dirinya sendiri, "Hari ini aku tidak akan menahan apapun." Lampu merah menyala, 3 detik yang terasa seperti seumur hidup. Lalu padam, motor-motor melesat seperti peluru neraka, dan dunia kembali menjadi suara mesin yang menjerit. Veda langsung memotong 3 posisi di tikungan pertama. Setiap celah yang sempit, ia terobos tanpa ragu. Ia menyalip seperti orang yang tak takut mati, seperti makhluk yang tak lagi terikat oleh rasa manusia. Kru di pit berteriak namanya di radio, tapi suaranya ditelan raungan knalpot. Ia sudah tak bisa mendengar peringatan atau nurani. Lap kelima, kekacauan terjadi. Seorang pembalap Italia mencoba menyalip dari sisi dalam, tapi Veda menutup jalur terlalu cepat. Sentuhan kecil berubah jadi ledakan besar. 2 motor terpelanting, serpihan fairing beterbangan, dan asap putih mengepul ke udara. Sorakan penonton berubah jadi jeritan panik. Tapi di tengah semua itu, motor Veda masih tegak. Ia melesat keluar dari tikungan seperti iblis yang baru saja membakar dunia di belakangnya. Kru timnya menjerit di headset, "Veda, kau gila." 2 pembalap out, tapi ia hanya menjawab dengan satu kalimat dingin, nyaris tanpa emosi, "Aku masih di lintasan." Kalimat itu cukup untuk membuat kepala timnya menatap layar monitor dengan wajah pucat. Mereka tahu, pembalap muda yang mereka banggakan telah melewati batas, dan mungkin tak akan kembali sama lagi. Ketika bendera finish akhirnya dikibarkan, Veda melintasi garis lebih dulu. Penonton bersorak, komentator memekik namanya. Tapi di belakangnya, 2 motor terkapar di gravel, 2 nyawa tertinggal dalam kebisuan medis. Ia memarkir motor perlahan, melepas helmnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak tersenyum. Matanya kosong, seperti tak percaya bahwa darah di lintasan itu sebagian berasal dari ambisinya sendiri.
Namun ketika kru berlari memeluknya, kamera televisi menyorot wajahnya, dan wartawan menodongkan mikrofon, Veda tiba-tiba kembali menunduk, sopan, menjawab dengan suara tenang. Balapan memang keras. Aku hanya melakukan yang harus kulakukan. Tapi di balik suara lembut itu, dadanya berdentum seperti mesin yang hampir meledak. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu, lintasan hari ini tak hanya menelan aspal dan bensin. Lintasan itu telah menelan sebagian jiwanya. Hari-hari setelah insiden Mugello berjalan seperti kabut yang enggan sirna. Veda kembali ke padok dengan langkah biasa, menunduk, menyapa semua orang dengan senyum yang sama, sopan, tenang, seolah tidak pernah ada darah di lintasan beberapa hari lalu. Tapi semua mata kini menatapnya dengan cara lain. Kru dari tim lain berbisik saat ia lewat, pembalap senior pura-pura tersenyum tapi langsung menunduk ketika ia menatap balik. Mereka tak tahu harus memanggilnya apa, bakat ajaib atau ancaman berwujud manusia. Di ruangan briefing, suasana menegang setiap kali Veda masuk. Manajer tim mencoba memulai dengan pujian, tapi suaranya bergetar. Kau hebat di Mugello, tapi, katanya sambil menatap laporan kecelakaan yang masih hangat di meja. Kau tak boleh menyalip sebrutal itu lagi. Veda hanya mengangguk pelan. Baik, Pak, ucapnya sopan, menunduk. Tapi di balik helm pikiran yang tenang itu, hatinya mencemooh kata-kata itu. Mereka mencintaiku saat aku menang, lalu membenciku saat aku menang terlalu keras. Dunia ini penuh kemunafikan, dan Veda perlahan mulai kehilangan rasa hormat pada semuanya. Malamnya, ia duduk sendirian di pit gelap. Suara hujan menetes dari atap tenda, menimpa lantai yang masih berbau bensin dan oli. Di bawah cahaya neon dingin, motor balapnya berdiri diam, seperti sedang menatap balik tuannya. Kau dengar mereka, bisiknya lirih. Mereka bilang aku berlebihan. Tapi tanpa kegilaan itu, kita bukan siapa-siapa. Tangannya menyentuh stang kemudi, jemarinya bergetar. Ia tahu, sisi liarnya tak lagi bisa ia sembunyikan lama-lama. Pagi berikutnya, kabar tentang dirinya menyebar ke media. Judul-judul besar terpampang di layar ponsel, Veda Ega, bakat atau bahaya baru di Moto3. Ia menatapnya dengan wajah datar, lalu meletakkan ponsel itu di meja. Tidak ada reaksi, tapi di dadanya, ada bara kecil yang membesar. Ia tahu dunia sedang menilainya, sedang menulis versi mereka sendiri tentang siapa dia. Dan bagi Veda, tak ada yang lebih menjijikkan daripada orang-orang yang hanya tahu menilai dari layar. Ketika sesi latihan dimulai, ia kembali menunduk di padok, tetap sopan, tetap ramah. Tapi semua itu kini terasa seperti sandiwara yang melelahkan. Ia bukan sedang menjaga citra, ia sedang menahan amukan di dalam dirinya. Setiap kali melihat motor lain melesat di lintasan, napasnya bergetar. Ia ingin ikut, ingin kembali menjadi monster itu lagi, karena hanya di atas motor ia merasa hidup. Di luar lintasan, dunia terasa palsu. Salah satu kru senior mendekatinya sore. Itu, Veda, kau masih muda. Jangan biarkan orang-orang di sini membuatmu berubah. Veda menatapnya lama, lalu menjawab pelan, aku tidak berubah. Aku hanya berhenti pura-pura jadi orang baik. Kalimat itu membuat kru itu terdiam, menatap matanya yang kini dingin dan kosong. Tak ada kebencian di sana, hanya kejujuran yang menyakitkan. Dan malam itu, ketika semua lampu padok sudah padam, seseorang dari kejauhan sempat melihat siluet Veda duduk di atas motornya dengan helm terpasang, meski mesin tidak menyala. Hanya diam, tapi bagi mereka yang mengerti, itu bukan latihan, itu peringatan. Karena setiap kali helm itu menutup wajahnya, dunia akan melihat sisi yang mereka sendiri ciptakan. Veda yang tak lagi tahu bedanya antara ambisi dan amarah. Sinar matahari terpantul di aspal sirkuit Asen ketika Veda bersiap turun ke lintasan. Ia tampak tenang seperti biasa, sopan kepada kru, mengangguk kecil kepada wartawan yang memotret. Tapi dalam dadanya, badai bergulung. Tekanan dari media, sorotan publik,
dan bisikan di padok telah menciptakan sesuatu yang berdesir panas di dalam dirinya, kebutuhan untuk membuktikan diri, lagi dan lagi, sampai dunia berhenti meragukannya. Ia menatap helmnya, benda yang kini terasa seperti perpanjangan dari jiwanya. Saat ia mengenakannya, dunia berhenti berisik. Saat helm itu tertutup, hanya ada satu hukum, menang atau hancur. Balapan dimulai dengan agresif. Veda langsung melesat ke depan, seperti ingin melupakan semua yang terjadi. Setiap tikungan ia tekuk dengan tajam, setiap peluang ia rebut tanpa peduli siapa di sekitarnya. Kru menjerit di radio, tapi suaranya menghilang dalam kabut adrenalin. Lap demi lap, Veda melaju di ambang batas. Hingga pada lap ke-7, tikungan cepat ke kanan, ban belakangnya kehilangan traksi. Sekejap dunia terbalik, suara gesekan logam, percikan api, dan tubuh yang terlempar ke udara. Waktu seolah berhenti, tubuh Veda menghantam aspal, terguling keras, dan akhirnya tergeletak tak bergerak. Penonton menahan napas, kru timnya berlari dari pit, wajah mereka pucat. Ambulans meluncur masuk, dari dalam helm yang retak, Veda sempat melihat sekilas langit abu-abu, dan di sela detak jantungnya yang berantakan, ada bisikan kecil di kepalanya, mungkin ini harga dari semua kesombongan itu. Lalu semuanya gelap, ia terbangun di ruang medis, bau antiseptik memenuhi hidungnya. Bahunya diperban, lututnya tergores, dan ada jahitan di pelipis. Dokter menjelaskan bahwa ia harus istirahat minimal 3 minggu. Kru datang, menepuk bahunya dengan tatapan khawatir. Istirahatlah, Veda, kami akan carikan pengganti sementara. Kata itu, pengganti, menusuk lebih dalam dari rasa sakit di tubuhnya. Ia tersenyum tipis, tapi hatinya bergetar. Ia tahu dunia balap tak menunggu siapapun. Begitu kau berhenti, mereka akan menggantimu tanpa ragu. Malamnya, Veda duduk sendirian di ranjang rumah sakit, lampu redup, layar televisi menyiarkan ulang balapan tanpa dirinya. Pembalap pengganti tim lain naik podium, disambut tepuk tangan. Ia menatap layar itu lama, bibirnya menegang. Mereka bersorak karena aku jatuh, gumamnya pelan. Dalam dadanya, rasa sakit berubah bentuk dari luka menjadi bara. Ia tak marah pada dunia. Ia marah pada dirinya sendiri karena sempat lemah. Karena sempat berhenti. Beberapa hari kemudian, pelatih datang menjenguk. Kau harus belajar menahan diri, Veda. Tidak semua tikungan harus dimenangkan, katanya lembut. Veda menatap jendela, hujan menetes di luar. Kalau aku menahan diri, aku bukan aku, jawabnya datar. Aku tidak datang ke sini untuk aman. Aku datang untuk meninggalkan nama. Suaranya lirih tapi tajam, seperti bilah logam yang siap diasah lagi. Pelatih itu tak menjawab. Ia tahu anak itu sudah terlalu dalam, terlalu jauh untuk ditarik kembali. Dan ketika malam menelan kota, Veda memandang luka di lengannya, memar, bekas jahitan, serpihan aspal yang masih melekat di kulit. Ia tersenyum pahit. Luka itu bukan musuhnya, luka itu bukti. Bukti bahwa ia pernah jatuh, tapi tidak hancur. Dalam kesunyian ruang rawat itu, ia berbisik pada dirinya sendiri, aku akan kembali. Lebih cepat, lebih gila, dan lebih hidup dari sebelumnya. Di luar, petir menyambar langit, dan untuk sesaat, bayangan Veda di kaca terlihat bukan lagi manusia, tapi siluet mesin yang menunggu waktu untuk kembali meledak. Belum genap 2 minggu sejak kecelakaan di Asen, Veda sudah berdiri lagi di pit timnya. Bahunya masih diperban, pelipisnya belum sepenuhnya sembuh, tapi tatapan matanya sudah kembali menyala. Kru terdiam melihatnya muncul di pagi itu. Veda, kau belum boleh naik motor, seru kepala mekanik, tapi ia hanya menatap lurus ke arah lintasan yang berembun. Aku tidak datang untuk duduk di rumah sakit, jawabnya datar. Aku datang untuk menebus yang kemarin belum selesai. Suaranya tenang, tapi dinginnya menusuk seperti pisau baja. Ketika manajer tim mendekat, mencoba menahan, Veda hanya menatapnya sekali, tatapan yang membuat lelaki itu membeku di tempat. Ia mengambil helmnya perlahan, menatap pantulan wajahnya di visor.
Luka di pelipis tampak samar, seperti tanda perang yang belum selesai. Lalu ia berbisik pada bayangannya sendiri, "Kau ingin neraka? Maka mari kita turun ke sana lagi." Dalam hitungan detik, helm itu menutup wajahnya. Sekali lagi, dunia berubah. Tak ada suara, tak ada rasa sakit. Hanya mesin dan kegilaan. Motor meraung saat ia memutar gas di pit lane. Setiap getaran dari mesin seperti denyut nadi yang menggantikan darah di tubuhnya. Ia tahu dokter melarang, ia tahu bahunya bisa robek kapan saja, tapi justru itu yang membuatnya hidup. Ia menyalip pembalap-pembalap lain yang sedang latihan seolah lintasan itu hanya miliknya. Tak ada rasa takut, tak ada perhitungan. Hanya satu tujuan, membuktikan bahwa Veda Ega belum mati. Bahwa luka bukan alasan untuk berhenti, melainkan alasan untuk membakar lebih keras. Kru di pit hanya bisa menatap layar monitor dengan wajah tegang. RPM-nya terlalu tinggi. Bahunya bisa jebol kalau jatuh lagi. Teriak salah satu, tapi kepala tim hanya diam. Ia tahu percuma. Saat helm itu menutup wajahnya, Veda bukan lagi pembalap yang bisa dikendalikan, ia adalah badai yang hanya tahu satu arah, ke depan. Dan badai itu kini sedang melahap lintasan. Lap demi lap, kecepatan Veda makin tak masuk akal. Ia menyalip di garis putih, menyikat tikungan dalam jarak tak manusiawi. Setiap kali ban nyaris kehilangan grip, jantung kru berhenti berdetak. Tapi Veda tak peduli. Ia tertawa kecil di balik helm, tawa yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. "Rasa sakit ini indah," gumamnya di sela deru mesin. "Karena hanya saat terluka, aku tahu aku masih hidup." Ketika akhirnya latihan selesai, motor berhenti dengan rem berasap dan Veda turun pelan. Bahunya bergetar hebat, napasnya memburu, tapi di wajahnya terselip senyum dingin. "Bagaimana datanya?" tanyanya ringan. Kru tak menjawab, mereka hanya menatapnya dengan campuran kagum dan takut. Ia sadar pandangan itu, dan ia menikmatinya. Dunia boleh memanggilnya gila, tapi bagi Veda, kegilaan adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti lintasan. Saat semua orang meninggalkan padok sore itu, Veda masih berdiri di dekat motornya. Angin sore meniup rambut yang lembab keringat, dan matahari tenggelam di balik tribun. "Kau dan aku," katanya pelan pada motornya, "kita sudah terlalu jauh untuk berhenti." Ia mengusap helmnya perlahan, seperti membelai kepala binatang buas yang setia. Dan ketika lampu pit padam satu persatu, hanya satu cahaya yang tersisa, pantulan visor helmnya menyala merah seperti bara. Pertanda bahwa Veda belum selesai. Ia baru saja kembali ke neraka yang memanggilnya. Malam itu, padok sepi. Hanya suara angin yang menggoyang tirai-tirai plastik dan bunyi logam dari motor yang baru saja mendingin. Veda duduk sendirian di kursi lipat, helmnya di pangkuan, lampu gantung berayun di atas kepala. Dalam cahaya remang itu, bayangannya di lantai tampak aneh, seolah bergerak sendiri, bergetar, menatap balik. Ia terdiam, menatap ke arah bayangan itu lama sekali, sampai bibirnya bergetar. "Kau menikmati semua ini, kan?" gumamnya lirih. Bayangan itu tetap diam, tapi dalam pikirannya, ia mendengar jawabannya, "Aku yang sebenarnya. Aku yang tak takut mati." Sejak kecelakaan di Asen, batas antara dirinya dan sisi kelam itu makin kabur. Di luar lintasan, ia masih Veda yang sopan, menunduk pada kru, tersenyum pada fans. Tapi begitu helm menutup wajahnya, bayangan itu mengambil alih. Ia bisa merasakannya, nafasnya berubah, pikirannya mendidih, dan dunia menyusut hanya jadi dua hal, gas dan garis finish. Setiap kali selesai balapan, ia merasa seolah bangun dari mimpi buruk yang memabukkan. Ia tak ingat detailnya, hanya rasa puas yang liar, dan ketakutan yang datang setelahnya. Pada sesi simulasi berikutnya, hal itu terjadi lagi. Begitu lampu hijau menyala, Veda seperti kehilangan kesadaran. Ia melibas lintasan dengan kecepatan gila, melewati batas fisik tubuhnya. Bahunya yang belum pulih nyaris robek, tapi ia tak berhenti. Dalam pikirannya, terdengar suara yang terus membisik,
lambat sedikit, dan kau akan jadi orang biasa. Cepatlah, dan dunia akan tunduk. Suara itu bukan dari luar, itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Sampai akhirnya, ia kehilangan kendali. Ban belakang slip di tikungan tajam, motor terlempar, tubuhnya berguling keras di gravel. Semua kru berlari panik, tapi Veda bangkit sebelum siapapun sempat menyentuhnya. Napasnya berat, matanya liar. "Jangan sentuh aku," teriaknya, membuat semua orang terpaku. Ia menatap tangannya yang berdarah, lalu menatap lintasan. "Aku hampir menyatu dengannya," katanya pelan, seperti orang yang baru saja melihat mimpi buruk dan keindahan sekaligus. Malamnya, ia berdiri di depan cermin kamar hotelnya. Wajahnya tampak letih, tapi di balik matanya ada api yang tak bisa padam. Ia menatap dirinya lama, lalu berkata lirih, "Siapa sebenarnya yang balapan hari ini, aku atau kau?" Refleksinya hanya tersenyum tipis, senyum yang bukan miliknya. Dalam sekejap, Veda memukul cermin itu hingga retak 1000. Pecahannya memantulkan wajahnya dari ratusan sudut, ratusan Veda dengan tatapan berbeda. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut. Beberapa jam kemudian, manajer tim menemukannya duduk di balkon, menatap kota yang bermandikan lampu. "Kau butuh istirahat, Veda," katanya lembut. Tapi Veda tak menjawab, ia hanya menatap jauh, matanya kosong. "Aku tidak bisa berhenti," gumamnya akhirnya. "Kalau aku berhenti, dia yang akan mengambil alih." Tak ada yang mengerti siapa dia yang dimaksud. Tapi dalam suaranya, ada nada ketakutan yang jarang sekali terdengar dari Veda Ega. Di bawah langit Eropa yang gelap, Veda menggenggam helmnya erat-erat. Refleksi lampu kota menari di visor seperti bara api. Ia tahu, pertempuran berikutnya bukan melawan pembalap lain, tapi melawan dirinya sendiri. Dan semakin ia mencoba mengendalikan sisi gelap itu, semakin kuat bayangan itu menjadi. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari itu seharusnya menjadi momen kebangkitan. Balapan utama di sirkuit Sachsenring, Jerman, disiarkan ke seluruh dunia. Tribun penuh, langit biru cerah, tapi bagi Veda Ega, dunia tampak abu-abu. Di balik helmnya, napasnya berat. Ia menatap garis start, namun pikirannya tak lagi jernih. Suara-suara kecil itu kembali, bisikan yang dulu ia sangka hanya halusinasi kini terdengar nyata. "Biarkan aku yang memegang kendali, kau terlalu lemah." Suara itu sama seperti dirinya, tapi lebih tajam, lebih dingin. Ia menekan rem depan pelan, seolah mencoba menenangkan diri. Namun detak jantungnya berdentum seperti mesin yang akan meledak. Lampu merah menyala. Dalam hitungan detik sebelum start, dunia seolah membeku. Veda menutup mata sekejap, mencoba melawan suara di kepalanya. Tapi ketika lampu padam, semuanya lenyap. Tubuhnya bereaksi sendiri. Gas diputar abis. Ban depan terangkat, motor menyala, dan Veda melesat seperti peluru. Ia menyalip 3 pembalap sekaligus dalam 100 meter pertama, manuver berbahaya yang membuat komentator menjerit. "Itu gila. Itu bukan manusia," teriak salah satu dari mereka. Tapi bagi Veda, kesadaran sudah berpindah. Yang kini mengendalikan motor bukanlah sisi sopan yang dikenal orang, melainkan bayangan yang selama ini ia takuti. Lap demi lap, Veda makin buas. Ia menyalip di tempat mustahil, menabrak bahu pembalap lain, nyaris menimbulkan tabrakan beruntun. Kru tim menjerit di radio, "Veda, calm down. Itu terlalu berisiko." Tapi tidak ada jawaban. Hanya suara napas berat dan deru mesin. Di layar monitor, telemetri menunjukkan RPM tak normal, kecepatan konstan di atas batas. Kepala tim menggenggam rambutnya frustasi. Itu bukan Veda yang biasa, itu sesuatu yang lain. Semua tahu, ada sesuatu yang salah, tapi lintasan tak bisa dihentikan. Di lap ke-18, hujan turun tiba-tiba. Lintasan licin, para pembalap lain menurunkan tempo, tapi Veda justru makin menggila. Ia seolah tidak melihat air di aspal, menembus tikungan seperti orang yang tidak peduli hidup.
Setiap percikan air yang memantul di visor seolah memperkuat amarah di dalam dirinya. Lebih cepat, bisik suara itu di kepalanya. Tunjukkan siapa sebenarnya kau. Dan Veda menuruti. Tikungan terakhir, ia memotong dari sisi dalam, menyalip dua pembalap sekaligus. Ban kehilangan grip, motor tergelincir, tapi entah bagaimana ia masih bertahan. Semua mata terpaku pada satu hal, monster yang terlahir di balik helm seorang juara muda. Ketika bendera finish dikibarkan, Veda menyeberangi garis lebih dulu. Kemenangan, tapi tak ada sorak gembira dari padoknya. Semua orang terdiam menatap layar. Veda berhenti di pinggir lintasan, mematikan mesin, dan hanya duduk diam di atas motor. Napasnya terengah, tangannya gemetar. Saat ia melepas helm, wajahnya bukan lagi wajah yang dikenali orang-orang. Tatapan itu kosong, namun di balik kosong itu, ada sesuatu yang dingin, tak manusiawi. Aku bilang padamu, gumamnya pelan, aku yang sebenarnya, bukan dia. Reporter mendekat, tapi ia tak menjawab satu pun pertanyaan. Ia hanya berjalan melewati kerumunan dengan langkah berat, seolah baru keluar dari pertempuran batin. Di balik panggung podium, manajer tim mencoba menahannya. Veda, kau baik-baik saja? Tanyanya khawatir. Veda menoleh perlahan, matanya gelap. Aku baik, katanya datar. Tapi aku tak tahu siapa yang balapan barusan. Kalimat itu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Malam itu, media di seluruh dunia menulis tentang dua wajah Veda Ega. Sebagian memujanya sebagai pembalap paling berani yang pernah ada, sebagian lain menyebutnya berbahaya. Tapi tak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi di dalam helm itu. Hanya Veda yang tahu bahwa ia sudah kehilangan batas antara dirinya dan bayangannya. Dan di kamar hotel yang gelap, ia menatap cermin yang retak, bibirnya bergetar. Jika dia terus tumbuh, aku akan hilang, bisiknya. Tapi jauh di dalam cermin itu, bayangan tersenyum puas karena sang bayangan sudah mulai menang. Hari terakhir musim itu tiba. Langit Aragon kelabu, angin dingin berembus tajam seperti firasat buruk. Di padok, semua mata tertuju pada satu nama, Veda Ega, sang juara yang kini dipenuhi kontroversi. Ada rumor bahwa tim nyaris menahannya agar tidak turun, bahwa dokter memintanya berhenti karena bahunya belum pulih total. Tapi Veda datang juga, wajahnya tenang, langkahnya berat. Saat ia berjalan menuju pit, semua orang diam. Aura di sekelilingnya berbeda, lebih gelap, lebih dalam. Seolah dua jiwa di dalam tubuhnya tengah bertarung siapa yang berhak hidup hari ini. Ia duduk di kursi padok, mengenakan sarung tangan perlahan. Tatapannya kosong, tapi di mata itu berkedip dua cahaya, satu hangat, satu dingin. Ini balapan terakhir, bisiknya pada dirinya sendiri. Suara dari dalam helm terdengar samar, tidak, ini bukan akhir. Ini awal dari aku yang sesungguhnya. Veda menutup matanya sejenak, menggenggam helmnya erat-erat, mencoba menahan gejolak di dadanya. Tapi ketika ia memakainya, yang muncul dari dalam bukan lagi pembalap muda yang sopan, melainkan sosok dingin yang hanya mengenal satu hal, kecepatan dan kehancuran. Start dimulai. Dari posisi kedua, Veda langsung melesat seolah dunia mengejarnya. Lintasan bergemuruh, komentator berteriak, ribuan penonton berdiri. Tapi di dalam helm itu, sunyi total. Hanya suara napasnya, dan suara lain, lebih berat, lebih dalam. Biar aku selesaikan ini, kau sudah cukup. Veda menggigit bibir, menolak menyerah. Ia mencoba bertahan, mencoba tetap sadar, tapi setiap tikungan membuat kesadarannya pudar sedikit demi sedikit. Sisi gelap itu mengambil alih gas, rem, tubuh, bahkan pikirannya. Di lap ke-10, hujan turun tiba-tiba seperti di balapan sebelumnya. Semua pembalap memperlambat laju, tapi Veda tak menurunkan sedikit pun kecepatannya. Ia seperti menantang langit. Motor lain mulai terpeleset, tapi Veda menari di atas air dengan presisi setan. Sisi sopannya berteriak dari dalam, hentikan. Kau akan mati. Tapi suara itu tenggelam di tengah deru mesin. Kalau aku mati,
bisik Sisi kelamnya, aku mati di garis finish, bukan di ketakutan. Dan ia menancap gas penuh, menembus kabut dan air hujan. Tiba di lap terakhir, tragedi menunggu. Ban belakang kehilangan grip, motor melintir keras di tikungan cepat. Semua penonton menjerit ketika tubuh Veda terlempar tinggi ke udara, berputar di antara hujan dan asap, lalu menghantam tanah dengan suara memekakkan telinga. Motor hancur, api menyala di tepi lintasan. Kru berlari, panik, dokter datang. Tapi di tengah kekacauan itu, Veda masih bergerak, merangkak keluar dari reruntuhan, wajahnya berlumur darah. Ia menatap motor yang terbakar, lalu menatap langit. Napasnya berat, tapi di matanya ada ketenangan yang tak pernah ada sebelumnya. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar di tengah hujan, "Kau menang hari ini, tapi aku yang memilih caranya." Senyum kecil muncul di bibirnya, senyum damai yang belum pernah dilihat siapapun. Sisi kelam di dalam dirinya akhirnya diam, seperti terserap dalam api yang perlahan padam. Ketika para medis mengangkat tubuhnya ke tandu, helmnya jatuh dan berguling di aspal, visornya retak, menampakkan dua pantulan wajah, satu tenang, satu dingin. Dua Veda yang akhirnya menyatu dalam kehancuran. Seminggu kemudian, dunia motorsport mengenang namanya sebagai legenda. Media menulis tentang pembalap muda yang melawan batas, yang hidup dan mati dalam garis tipis antara kegilaan dan kejayaan. Tapi bagi orang-orang yang mengenalnya, Veda bukan sekadar juara, ia adalah simbol dari manusia yang terlalu berani menatap bayangannya sendiri. Dan di museum timnya, helm retak itu dipajang di balik kaca, dengan ukiran di bawahnya. Veda Ega, sang pembalap dua wajah. Ia tidak hanya melawan lawan di lintasan, tapi juga dirinya sendiri.